عليهم ولا الضالين. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah, la tunatu ay la tu'allaqu wa tulabisu wa la tujama'u bil ma'asi. Kalau dalam kaidah lain, ar-rukhas la tunatu bil ma'asi, ay ar-rukhsah la tata'allaqu bil ma'siyah. Jadi segala rukhsah itu bahasa wahininya dispensasi, keringanan hukum. Jadi hukum itu ada dua macam, ada memandang rukhsah wa adami rukhsah, terbagi kepada dua. Yang pertama itu ada azimah. Azimah itu hukum yang tetap, yang kada bisa ditawar lagi, itu azimah. Nah, subuh 2 rakaat jangan dipotong-potong lagi, itu azimah dah. Apalagi, dan yang kedua lagi ada rukhsah. Nah, jadi kita membahas di sini bukan hukum azimah tapi hukum rukhsah. Wala tunatu ay la tu'allaqu wa tulabas wala tujama'. Hukum itu tidak bisa digantungkan, dipakaikan dan digabungkan bil ma'asi, lantaran sebab kemaksiatan. Nah, contohnya bi'tibaril mutarakhis, i'tibar dengan memandang kepada orang yang mendapat rukhsah tersebut. Ini orang ini semestinya dapat rukhsah karena ini ada menyatakan ada asbabur rukhsah yang digawinya. Contoh di antara asbabur rukhsah itu safar. Jadi rukhsah inilah gugurnya kalau dalam kaidah usulnya itu masuk kepada al-masyaqqat tajlibu taysir. Situ gini. Daripada kaidah usulil khamsah. Kaidah yang asal yang 5 macamnya itu masyaqqat itu bisa mendatangkan kepada kemudahan. Nah, diantaranya rukhsah. Contoh, si mutarakhis, orang yang menerima rukhsah ini, yaitu umpama dengan musafir. Nah, ini ada melakukan sabab rukhsah, safar, yang mesti ia itu dapat keringanan, bisa menjamak, menggabung sembahyang, dan bisa mengqasar. Tetapi ketika si mutarakhis ini dengan asbabi rukhsahnya, safar anggap, ia di situ safarnya itu menyebabkan kemaksiatan dirinya. Nah, seperti apa? Seperti orang yang musafir, apabila musafir bis safar dengan sebab musafirnya itu maksiat. Seperti apa? Seperti orang yang budak lari daripada tuannya. Pada lagi sudah ini. Sekarang siapa? Perempuan yang pergi perjalanannya lebih dari 2 marhalah tanpa suaminya. Nah, tanpa suaminya. Laki guru meijini sama jahilnya. Mau laki meijini kah kada kah, apabila perjalanan perempuan itu musafir lebih sampai 2 marhalah 96 km atau lebih, maka wajib perempuan itu bersama mahramnya.
ketika tanpa mahram musafir, nah safarnya itu maksiat itu, maka disitunya kada dapat rukhsah lah. Kembali kepada azimah ketetapan hukum. Tadinya sembahyang boleh dijamak dan diqasar, kada boleh dijamak, tetap sembahyang satu-satu. Tadinya boleh qasar, dapat rukhsah, kembali ia gugur kepada naik statusnya kepada azimah ketetapan, kada boleh diqasar, tamam 4 rakaat. Dalilnya itu yuridu bikumullahu yusra wa la yuridu bikumullahul usra. Yes. Ar-rukhsah lughatan, secara lughat as-suhulah, maknanya itu mudah, mudah. Wa istilahan intiqalu syai'i min su'ubatin ila suhulatin li'udrin min qiyabis sababil muhakkam sabab min qiyamis sabab lil hukmil asli lah. Arti rukhsah secara istilah ialah berpindahnya sesuatu ibadah min su'ubatin, tadinya ikam susah, ila suhulatin, menjadi mudah. Alasannya li'udrin, karena ada udzur yang membolehkan orang ini mendatangkan rukhsah. Ma'a qiyamis sabab lil hukmil asli, tapi ia tetap dalam keadaan menerima sebab bagi hukum yang asalnya. Ada kau digeser, kalau hukum asalnya sudah demikian, contoh zuhur itu jam 12, kada kau dirosah-rosahkan jam 7 pagi, kada awal lah. Seperti apa lagi? Kal qasri fis safar, seperti mengqasar di dalam musafir. Ini orang sembahyang mengqasar, nah itu rukhsah, kemudahan. Tadinya kan 4, diberikan Allah kemudahan. Wal marad, atau bolehnya mengqasar bagi orang yang sakit, tapi itu ala qaulain. Nah, menurut satu qaul ikhtira yang dipilih. Nah, fayajuzu taqlidu man akhtarahu ala al-muhaqqaq an Ibn Ziyad. Menurut Imam Ibn Ziyad boleh-boleh aja bertaklid kepada orang ulama yang mengikhtiar, memilih akan itu qaul alal muhaqqaq yang sudah ditahqiq lah. Artinya bila sudah ditahqiqakan boleh jadi itu. Nah, ujar Ibnu Ziyad boleh kita mengikut qaul yang demikian, walaupun itu lemah lah, tapi masih benar. Karena ikhtiar ini semua pendapat ikhtara ulama, ikhtara syekh, ikhtara itu menunjukkan qaul itu dhaif lah, kecuali ikhtiarnya Imam Nawawi dalam kitab Raudhah. Nah itu baru sahih, baru kuat. Nah tetapi ikhtiar ulama itu sudah ditahqiq, ada salah juga bahasa kita sudah dipatenkan boleh. Lalu ujar Ibnu Ziyad boleh kita mengikutnya lah, walaupun khilaful mu'tamad itu. Terus falam yubih lil 'asi bisababi mujawwizin litilka rukhs at-tarakhus, tidaklah dibolehkan bagi orang yang maksiat at-tarakhus untuk menggawi rukhsah keringanan-keringanan seperti menjamak dan mengqasar, berbuka puasa kada boleh kalau nya maksiat musafirnya itu. Nah, bisababin mujawizin litilka rukhas, karena ya orang nang maksiat ini karena ada melakukan perkara yang membolehkan rukhsah, umpama musafirnya bolehkannya tuh perkara nang mujawiznya tuh safar, bolehnya kada puasa kalau berangkatnya sebelaman imsak. Apalagi menjamak, mengqasar, tetapi ini maksiat, nah itu lam yubih, kada boleh.
fi mahalliha, pada tempat rukhsah itu, duna ghairih, bukan selain itu, bukan lo itu mahal. Contoh, paman asa bil iqamah masah 'alal khuffi wa akala al maytati. Barang siapa yang maksiat bil iqamah, dengan sebab mukimnya, ini mukim maksiat, ngapa itu, lalu masahkah, ya. Lalu ia masaha 'alal khuffi, lalu ia mengusap khufnya. Nah, orang khuf ini kan sehari semalaman. Kalau mukim, orang mukim itu nak boleh orang nang mukim menyapu khuf sehari semalaman. Atau lagi wa akalal maitati, atau ia memakan bangkai. Idza turra, apabila mudarat, haitsu lam yakul aqlu aunan lahu 'alal iqamah, sekira-kira kalau jangan sampai memakan bangkai itu inya maulahnya mukim. Nah itu jangan sampai nyemulah mukim. Lalu wa man 'asa bis safar, contohnya orang nang maksiat dengan musafir, la yajuzu lahu wahidun minas salasatil ayyam al mubahah. Barang siapa, ini kan orang nih ketika ia bermukim nih, ia kawa menyapu khuf sehari semalaman. Ketika musafir, ia berapa hari boleh? 3 hari lah. Tetapi ketika ia maksiat dengan sebab musafirnya, disuruh begana-gana soalnya musafir. Nah, la yajuzu lahu wahidu minas salasah, kada boleh ia mengambil jalan keringanan yang 3 hari 3 malam, bisa ayam lah, al mubahah lil musafir, nang mestinya dibolehkan bagi orang nang musafir. Nah, ini termasuk apa? Sabab mujawwiz litil karokas. Tetapi sabab nang membolehkan seseorang ini untuk mengerjakan rukhsah. Nah, sehingga bagaimana? Tapi lantaran ia maksiat, maka digugurkan rukhsah, tadi kada boleh lagi mengamalkan. Tidak boleh. Kayak orang mukim aja berarti betul. Sehari semalaman menyapu, kembali kepada hukum azimah. Qala Zarkashi la muddata fil asas, sebenarnya orang musafir itu kada ada masanya. Lah, ada masanya, tapi entah awal muskil. Wala aqlul maitati wala ghairuha min sa'iri ruqas, kada boleh pulang orang tu memakan bangkai atau selainnya daripada rukhsah-rukhsah nang lain. Rukhsah apapun, keringanan apapun, selama ini dengan keadaan maksiat kada boleh. Naam. At-tayammum lil musafir al-asi jaizun bil qada ma'al qada. Ya, di sini istidraknya lah. Kan tadi kita mengambil paham bahwa rukhsah tadi tidak ditoleransi kepada orang nang maksiat, toleransi diberikan. Tetapi ada di sini tayamum orang nang musafir nang maksiat itu dibolehkan. Tayamum itu rukhsah kada? Rukhsah. Nah, ma'al qada, serta ia mengqada di kemudian waktu. Sawaun tayammama lil marad, sama ada bertayamum itu lantaran ia sakit kan, pada kondisi untuk air ininya, walaupun kada musafir, mukim orang itu sebenarnya boleh juga musafir, boleh juga bertayamum. Nah, tetapi dengan melakukan kemaksiatan dalam saat musafir itulah, dengan musafirnya ia maksiat, maka rukhsah nang tadinya dibolehkan bertayamum di saat mukim ada boleh dilakukan di adan musafir. Auril jirah, atau lantaran luka, auli faqdil ma, atau ketiadaan air, kada boleh bertayamum. Sah aja bertayamum, tapi ma'al qada, beserta mengqada. Kata fit tuhfah bin nisbah li ghairil jawaz, seperti inilah pendapat Imam Ibnu Hajar kalau bagi menurut pendapat orang yang mau mengatakan kada boleh berukhsah tadi. Pendapat rukhsah. Bes. Wa kharaja bi qaulina bi sabab mujawizil tilka ruqas al-asi fi safar fayajuzu lahu sa'iru ruqas, dan keluar dengan perkataan kami berarti bisa babin mujawizin litil karwasah.
Jadi orang yang mendapat rukhsah itu yaitu orang yang menerima sebab yang membolehkan untuk melakukan rukhsah. Nah ini keluar siapa? Al-asi fis safar, orangnya maksiat pada musafirnya. Musafirnya kan maksiat, cuman wayah dalam musafir, pis safar dalam safar maksiat. Jalan-jalan ada melihat warung jablay, aku jablay hajarnya, atau melihat HP orang bantangan dicuntannya, atau makan gak ada bayar gini, nya saparnya kan maksiat. Ketika keluar rumah tuh nah safar lah, tuh kan maksiatnya. Cuman di tengah jalan ada mendatang maksiat nang igawinya. Nah ini kada gugur rukhsah keringan, boleh hajanya menjamak, boleh aja mengkasar. Wa zairu qaulihim innal qara'in la tu'sir fin niyyah illa annahu la yanqati'u safaruhu bimashyihi ila imra'atin bighairi insya'i qasdi zina fa in irtabaka haluhu summa zana biha. Nah lalu zahirnya al-mutabadir ilal faham, qarinah tu la tu'azzar fin niyyah, kada memberi efek di dalam niat. La tu'azzir fin niyyah, qarinah mana jabu wa yang kalau dosa al-Qur'an wa tahrif annahu al-musafir la yanqati'u safaruhu, ia kada perlu memutuskan safarnya bimasyihi ila mra'atin, kada terputus safarnya itu dengan sebab ia berjalan ke seorang perempuan tapi bi ghairi insya'i qasdi zina, tujuannya kada hendak berzina. Nah lubian irtabaq haluhu, dengan bahwasanya itu ragu-ragu keadaannya tadilah, bercampur ketika musafir itu kepada perempuan yang bukan untuk berzina, bercampur kayak itu. Kemudian summa zana biha, lalu kenapa sudah tak kumpul berzina. Nah ini kada gugur sini rukhsahnya lah. Dia play kang apa kak ada dia gugur. Yang penting safarnya itu bukan melakukan kemaksiatan lah. Tapi kalau safarnya sudah dari awal niat hendak menjablay, bah sudahlah, gugur rukhsah. Qala Syekh Ibnu Hajar alladhi yattajih min kalamihim khilafan lis-suqi muqtada kalamil imam annal wajib bi jami' rukhsah al-mahdha wa la yunafi taghayyura ila suhulah. Bes. Berkata Ibnu Hajar, alladhi yattajih min kalamihim khilafan lis-Subki, cuman pendapat Ibnu Hajar ini berbeda lawan Imam Subki. Wa muqtada kalamil Imam Haramain annal wajiba, bahwa nang wajib itu yujami'ur rukhsah al-mahdhah, ia harus mengumpuli, menggabung akan rukhsah nang semata-mata, wala yunafi, itu tidak menghilangkan ia taghayyuruha ila suhulah, berubahnya, berpindahnya itu rukhsah ialah ila suhulatin, kepada mudah. Al-Qalisah Syabit al-Azimah, ya kan, wala yunafi kaunul wajib yujibu rukhsah taghayyur rukhsah ila suhulatin wajibah. Jadi kada menafikan perubahannya rukhsah itu kepada sesuatu nang mudah, nang wajib. Li'annal wajib biha lamma kana muwafiqan li gharadin nafsi min haitsu anna aqaf 'alaiha min hukmil asli ghaliban lam yakun munafiyan lima fihi min at-tasil ka aklil maitah.
li'anna al-wajib, karena yang wajib pihak pada rukhsah tadi lamma kana muwafiqan li gharadin nafsi, manakala ikam sesuai lawan maksud nafsu ikam, min haitsu innahu aqaffu 'alaiha, bahwasanya nang wajib itu lebih ringan atas engkau daripada hukum nang asal galiban kebiasaannya. Contoh kayak makan bangkai atau makan babi atau makan anjing kan ketika orang darurat hendak mati ini tuh wajib kalau makan tuh statusnya rukhsah tadi, maka nama mamnu'an ijaza wajib baharinya kada boleh kata kada boleh lantaran darurat, nah maka hukum statusnya itu menjadi wajib. Nah jadi lamma kana muwafiqan li nafsi, manakala cocok lawan maksud nafsunya, min haitsu an aqafu alaiha min hukmil asli, pas benar ya aku lebih ketujungin daripada hukum asalnya ayam mengapa mengkasar ya kalah. Nah pas benar nang itu, nah apa kayak itu hukumnya lam yakun munafiyan lima fihi min tashil, tidaklah termasuk orang ini menafikan apa nang dinafikan lima fihi min tashil, dari nang memudah-mudahkan. Ya ilah bawah itu ada wa huwa wa ma min hukmil asli wa at-tahrim madalan ghaliban rajul wa utiya bi al-masab daiman lamma yuridu bil a'rad kama la yakfa lam yakun, terus di bawahnya terus ka aqlil maitah lil muttar, seperti memakan bangkai bagi orang yang berhajat. Lihat fa innahu itu pushatun, kelapangan, idza lam yuqlab ihlaku nafsi bilju, karena tidak dibolehkan lam yukallab, seseorang itu tidak dibolehkan membinasakan dirinya dengan berlapar, makanya dibolehkan diwajibkan bahkan memakan bangkai tadi. Nah wa wajibun, dan hukumnya wajib, wa rukhsatun, dan itu rukhsah, fihi suhulatun, itu adalah kemudahan, li muwafaqatihi li ghardi naf'i, karena secocoknya nah itu nang aklul tadilah liqaratin naf'i, bagi tujuan ada kemanfaatan. Fa inna nafsa idza ja'at wafaqat al-aqlu, karena nafsu itu lapar cocok terus saya makan. Nabi kini fi aqluhu fa inu azimah, namanya nih makannya orang itu azimah, fa in wa fihi su'ubah, dan itu menjadi susah. Bismillah. Qala as-subki wal wajib rukhsatun min haitsu qiyam bil hukmil asli wa azimatun min haitsu wujubih. Yang wajib itu kata Imam Subki, rukhsatun ialah keringanan, min haitsu qiyam sababil hukmil asli, sekira-kira ia ini mendatangkan sebab hukum aslinya, wa azimatun, dan pulang nang wajib itu bisa menjadi azimah hukum asal, min haitsu wujubihi, sekira wajibnya itu hukum asal tadi. Wa qad yujma'u baina man qala innal maitah rukhsah wa man qala inna azimah. Nah jadi dari Imam Subki lah, nang wajib itu bisa menjadi rukhsah juga. Kapan? Ketika ia mendatangkan sebab-sebab daripada hukum aslinya, ay min jihati wa atibari kimi subuti sabab wa huwa al-qabsu fi hadzal misal lil hukm al-asli, itu al-qabsu ialah al-qabsu wa huwa at-tahrim tahrimul maitah, itu hukum asalnya lah. Lalunya di rukhsah diberikan kemudahan, keringanan, artinya dimaafi sekira-kira ia melaksanakan sebab hukum aslinya yang tadi diharamkan. Lalu tapi lagi wa azimatun, ujar Imam Subki, inya tuh bisa menjadi azimah hukum tetap min haitsu wujubi, kalau sudah naik status pada wajib. Nah ada kan kena kau ditawar lagi nih, kamu kelaparan, satu-satunya makanan bangkai aja. Tadi hukum makan bangkai nggak apa hukumnya? Wajib lah, haram hukumnya. Nah kemudian ketika dalam keadaan lapar, lalu kalau dibolehkan darurat yang lah memakan bangkai, makan bangkai tadi. Nah nang dimaafkan nih, dari boleh menjadi dari haram menjadi dibolehkan, nah itu hanya rukhsah. Nah kemudian sudah masuk kepada rukhsah tadi kan, kemudian memakan bangkai itu hukumnya wajib lah. Ada pilihan lain daripada kita.
adalah kada makan bangkai mati, maka makan bangkai itu hukumnya wajib. Jadi kada kalau dimudah-mudahkan lagi itu, kalau dimudahkan dihilangkan. Nah itu hukumnya azimah kalau memandang wajibnya seseorang memakan bangkai tadi. Kan azimah yuk pulang. Intah. Wabi yujma' baina man qala. Nah, oleh karena itu dikumpulkan antara mengatakan paman akalal maitah roksah wa man akala innahu azimah. Kan? Barang siapa memakan bangkai ia melakukan roksah, tapi ada juga sama aja barang siapa memakan itu azimah juga. Nah, ada yang mengatakan bangkai itu makan azimah, ada itu roksah. Nah, cuman ini khilafiyahnya antara status keabdalihannya ya, abdal azimah kah abdal roksah. Lalu kita cara menyikapinya ya, kan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan, kadang menghendaki kesusahan. Berarti kayaknya kan di ayat itu kita tahu dasar hendak disuruh Tuhan dipilihkan Tuhan yang mudah itu. Nah itu statusnya kayak apa? Padahal kita kalau menggawi ampat, ya kada susah-susah amat gua, iya kan? Masjidnya nyaman aja. Nah itu para ulama mengatakan status keabdalihannya itu sama. Mau ikem roksah, mau ikem azimah. Ini secara umum dulu lah, secara umum. Apabila ada sebab al-mujawwiz, sebab yang mendatangkan membolehkan kepada roksah, kecuali ada dalil yang menyatakan secara sindiran atau langsung nang kepada azimah, maka abdal azimah, atau kepada roksah baru roksah. Nah, makanya kan bagi orang yang perjalanan 3 marhalah ini abdal nggak Pak? Roksah. Kenapa? Karena ada dalil dari Imam Syafi'i, al-khurud minal khilaf mustahabbun. Itu. Tapi di saat ada dalil enggak itu hukum asal hulu secara umum hukum azimah itu dalam roksah itu dari segi abdalannya sama. Kecuali dalil yang mengkhususkan. Contoh di masa Rasulullah hari raya di hari Id. Datailah hari raya di hari Id. Hari raya di hari Jumat. Idul Adha nih, hari Jumat. Idul Fitri gak barangkali. Jadi orang-orang itu kan khilaf ulama, ada beberapa pendapat. Cuman ada mengatakan kada wajib di Jumat biar. Itulah dipikir. Nah ini kan rancu, masa nang sunnah dikejar paginya, siangnya Jumatannya kada Jumat. Nah, ini konteksnya kada kayak kita sekarang. Konteksnya di masa lalu tuh orang Arab Badawi hendak berjumat, hendak sholat Id kedua-duanya, lalu pergi sholat Id. Inya di kampung kada didirikan sholat Id, lalu inya pergi ke masjid, ke kota jauh, sejam, 2 jam, 3 jam perjalanan. Tuntong salat id burikan sampai ke rumah jam 11 hari pulang. Ibarat aku tulak jadinya pulang berjumat ke kota, maka ada sambat waktunya. Nah itu kisahnya. Nah itu bagi orang yang Badawi. Adapun bagi orang yang di Madinah, wa kunna najma'u ma Rasulullah SAW, kami melakukan jamaah Jumat bersama Rasulullah SAW. Dan berarti bagi Rasulullah nang kada ada uzur melakukan Jumat, dan para sahabat dia sudah berjumat. Ada yang rumah tanya kada wajib berjumat kita sudah kita sholat id dia dintah. Lain konteksnya, kita biar orang siang gantung mana habis nih. Ya Allah, anak ada aja masjid di situ. Nah, di mana-mana ada masjid sudah. Bisa. Kecuali dalil yang mengatakan keabdalannya.
Kalau ada dalil nang menentukan abdal nang mana, nah, lihati nafsu kita tasyawuf kepada siapa, nyatai kata junang rukhsah ya lah. Maka jadi Imam Ghazali abdal menyalahi nafsu itu ambil nang zimah gitu. Tapi kalau kita musafir biar bermobil lah, ya tak enak pada sendiri harus lah melarang saat buruk kedua bilah aja kan gitu sekalinya ujungnya lah. Bahkan derian bawa mobil kada bapak lah. Mobil itu panas kah malam mau jadi masalah. Andrei dengan hujan dan sebagainya. Habislah. Wa minal furu' ma dzakara az-Zarkasi annahu law zala aqlu bi sababi muharram lam tasqut anhu shalah. Termasuk furu'-nya lagi lah. Furu' daripada kaidah ar-rukhas la tunatu bil ma'asi ini. Barang siapa hilang akalnya, gila bahasa kita, cuman bisa babin muharramin dengan sebab yang diharamkan, beuntal jinet. Nah, beuntal jinet iya barangnya mau minum gaduk kah gajah, lam tasqut anhu shalah, kehilangan kegilaannya itu kada menggugurkan kewajiban sembahyang. Bahasa itu ta'addi benar. Kenapa? Karena ini maksiat. Maksiat. Walau istahya, ya kah? Istanja kah? Walau istanja, barang siapa beristinja bimuharramin, dengan benda yang dihormati, kan kada boleh kalau semalam. Au mat'umin, atau makanan, fal asah annahu la yujzihi, qaul nang sahihnya itu ada sah, ada hasil istinjanya. Li'annal iqtisar 'alal ihjar, karena kekhususan Nabi mengkhususkan meringkas beristinja menggunakan batu itu rukhsah aja, rukhsah keringanan. Walau adimal ma'u lam yatayammam, walaupun ketiadaan air, dan jikalau ketiadaan air ia tidak bertayamum, bi khilafi ghairihi, menyalahi yang lainnya, fa inna mukhayyarun fih, makanya disuruh ambil pilih. Walau adima al-asi, seandainya orang yang maksiat tadi dengan muzakirnya ketiadaan air, lam yatayammam, ia kada boleh bertayamum, bi khilafi ghairihi, menyalahi orang yang maksiat selain maksiat orang taat nih, fa innahu mukhayyarun bih, jadi suruh ambil pilih, ya kan, ambil pilih. Kada qala summa qala la yujzil istinja asy-syakhs rukhsatun fala tunatu bil ma'siyah li al-istinja bi muhtaramin aw mat'im ma'siyah, wa qad rawa Muslim sallallahu alaihi wasallam naha 'an istinja bil 'idham, Rasul melarang dengan tulang. Wa qala inna zadu ikhwanukum, itu makanan saudara kalian jin, yakni minal jin, sanak pada tilih dan sanak ada kita detulah jin gini sanak tu jadi Rasulullah kan, fa innahu zadu ikhwanikum, makan saudara-saudara kalian. Itu detuk ya, lalu jadi ganggu anak cucu cari napakah juga kan, ya lah detuk lah sana. Kita banding bagus juga detuk bang lah. Kayak desa kandung tuh ada. Nah itu belan maksiat kada boleh rasa tadi dikerjakan, kayak istinja lah, menggunakan sesuatu yang diharamkan, dihormati, kayak apalagi lawan makanan non roti atau dengan hewan yang dihormati, kucing lalu tangkap kepalanya lakas beresih ini aja, gue saya akan kepala kucing, itu kada sah tak. Li'anal ikhtisar 'alal ahjar rukhsah, karena keringkasan atau ikhtisar itu pembatasan dari Nabi lah, menggunakan istinja dengan batu itu, beberapa batu itu rukhsah, sudah rukhsah keringanan. Walau adimal ma'u,
Dan seandainya orang nak maksiat ketidak air, kada boleh bertayamum. Bikhilafi ghairi al-asib. Ibnu Khayyar boleh bertayamum atau kada. Kada qala. Qala summa law qala bulang. Summa qala wa qad tawassal ustukhri. Faqala fil muqimil 'asi la yastabihu syai'an min al-rukhas lil musafir. Wa dhaba 'amat as-sabina innahu yastabihuha. Dan sungguh tawassa itu memberikan prioritas oleh istukhri. Dan berkata bil muqim, pada orang yang muqim tapi maksiat, tu la yastabihu syai'an min ar-rukhas, sedikit jua pun kada boleh ia dibolehkan sedikit jua pun daripada rukhsah-rukhsah yang sebagaimana diberikan orang musafir. Wa dhahaba 'amatu ashabina ila annahu yastabihu, tapi boleh aja ada pulang lah. Summa qala Zarkasi qad yustasna minha suwar, dikecualikan daripada ini kaidah beberapa masalah. Dikit lagi lah, gigi barang lah. Pertama, minha law syaribat dawaan, seandainya orang meminum obat fa'asqatat, sekalinya gugur, wasarat fa'asqatat kata. Yalah. Law syaribat dawaan, seandainya seorang perempuan minum obat fa'asqatat, ketulis bacaan ini apa? Samailah. Samailah. Sehingga perempuan minum obat. Nah, ini apa hukumnya inilah? Ini boleh hukumnya. Kita terus. Bebinian doang inilah. Betianan. Tapi iya ada yang kadang-kadang saya kira pacul gugur kandungannya itu. Ini hukumnya lah. Boleh bebinian itu menggugurkan kandungannya selama belum berbentuk daging, masih segumpal darah. Berapa hari, Pak? 40 hari. Ada lagi mengatakan pendapat kedua selama ada boleh menggugurkan kandungannya selama sudah berbentuk fisik, daging dari berubah menjadi bebetis betangan sudah, walau belum ditiup roh berbulan, 80 hari berbulan. Ya kayak itulah. Ada lagi mengatakan fatwa, dua kumpulan fatwa MUI dulu, aku ada baca tuh waktu tahun 2002 tuh lah, waktu muktamar dulu tuh. Jadi kita ketahuan ini masuk katat dengan menggugurkan. Ya Allah. Ya enak. Yang sebagian ulama Syafi'i membolehkan menggugurkan kandungan selama sebelum 40 hari, masih bergumpal darah, dengan syarat persetujuan ada dari suaminya, dan syarat yang kedua tidak menimbulkan mudarat kepada ibu, pada ibunya, dibolehkan. Jadi sebelum 40 hari isi gumpal darah adalah. Nah, berarti kan kita masuk konteks asqatat di sini. Maksiat anggap asqatat ya, berarti di atas 40 hari. Ya lah. Di atas 40 hari. Jadi meminum obat pil barangkali ramuan kajamu sehingga keguguran seorang perempuan tadi akan hamilnya. Orang keguguran itu menipas juga.
mulai wasarat dan jadilah babi nufasaan, nufasaa perempuan tadi nipas. Nah. Biasanya lazim orang nipas wajib kada sembahyang, ada wajib sembahyang. Nah sekarang ini bagaimana nipasnya seorang perempuan yang keguguran ini lantaran menggugurkannya dengan perbuatan dengan maksiat, yaitu menggugurkan kandungan yang di atas 40 hari, jangan gugurannya maksiat toh sehingga keguguran benipas illa annahu yudda anna suquta shalim nufasa azimah. Nah dikecualikan, melainkan bahwa yudda'a didakwa bahwa gugurnya sembahyang di perempuan yang nipas itu azimah, dibolehkan, hukum yang tetap. Nah gugur sembahyang lah. Padahal ini maksiat kada? Maksiat, tapi di yus tas, nah dikecualikan. Masa nipasnya itu tentunya lah. Wa minha jawazul istinja biqit'ati kharirin aw dhahabin. Di antaranya yang dikecualikan itu boleh beristinja menggunakan potongan daripada kain harir, sutra, au dhahabin, atau menggunakan emas. Nah, jadi boleh itulah. Banyakan duit ini kira emas, di peluangan dia jadi duit, juga emasnya. Tapi wabi wajin adalah yuzul yang adalah khusus setiap naqdi yang tak buat Arab. Ada juga bang yang haram dia menggunakan istrinya menggunakan emas itu nah. Tapi ini dikecualikan lah. Wabidah lagi termasuk dikecualikan idza massatil ma ba'dal waqti fal asah la yajibul i'adah. Subbalah. Betul kan? Apabila dituangkan air subbal ma, dituang air tadi, dibuang bahasa kita setelah masuk waktu fal asah la yajibul i'adah. Tayamum mulai ya. Allahu akbar, tahu sudah asar masuk, jangan berwudu baju gitu dibuang. Saya kira seorang kena bertayamum nih mau malakan ilmu. Nah, saya bang gimana bertayamum mandi wajib menggulung-gulung? Mudah-mudahan baik, mudah-mudahan baca bisa Ibrahim di Arab tu jar bertayamum ada banyak sehingga mandi wajib jar ada kawa lalu bergulung-gulung di benang pasir aja. Ada juga macam-macam ya olah. Subuh hari. Nah, coba lihat di situ lah. Fal asal la yajibul i'adah. Ini kada wajib mengulang. Ada wajib mengulang lah. Nah, padahal kan dia maksiat di situ. Membuang air yang seorang perlukan. Berharap itu wajib penggunaan air itu kada digawi kewajiban, berarti enggak Pak? Haram enggak? Nah, tapi ada opsi pilihannya. Nomor 2 itu tayamum. Nah, ini kan rukhsah tayamum ini. Nah, digawinya rukhsah walaupun dengan sebabnya tayamum itu sebab apa? Maksiat itu kada wajib mengulang. Kayak binian sapar tadi. Ini sebab saparnya maksiat kada dapat rukhsah. Nah, tapi di sini kecualikan, ini membuang air itu sebab maksiat, sebab maksiat itu membuang air tadi, rukhsahnya kada gugur. La yu'adah. Wa min hasiyatu tayammum bi turabin maghsub, boleh lagi bertayamum menggunakan debu padah. Wa qad yuskilu al-qaidah al-murtad aw junnatu ma'afaqa wa aslam fal junun laisa ma'siyah. Nah, ini iskal atas kaidah atas orang digunakan kepada orang yang murtad seandainya gila kemudian sigar au thumma afaqa wa aslama atau murtad Islam. Nah, fal junun orang yang junun itu kan gila laisa maksiat. Wa kana yang bagi isqatul qada, mestinya seyogianya digugurkan mengqada. Kenapa itu tetap mengqada? Nah, itu sekali lah. Tapi karena aja dijauh oleh para ulama karena sadarnya masih dalam waktunya ada keluar lagi. Wa Suyuti lam yasdi syai'an min qaidah ka'annahu lima fiha min an-nazar. Imam Suyuti juga ada mengecualikan kaidah ini langsung bertarus. Pokoknya bila rukhsah kada boleh diberikan kepada orang maksiat ka'annahu lima fiha min an-nazar.
Faidatun, banyak lagi, dikit lagi lah. Ta'ata sabab rukhsah sudah habis lagi dah. Ta'ata sabab rukhsah li ajliha la yasih. Ta'ata ini menyengaja lah. Fa'lu sabab rukhsah wa tahsil, mencari-cari sebab rukhsah li ajliha rukhsah la yasih, daripada hendak mengkodok nih, daripada hendak mengkasar tulak inya kebenjer gitu aja niatnya la yasih sah. Pamin zaman lau salakat tawil li gharadil qasra lam yajuz. Nah seperti itu tulak mang bejo hendak mengkasar kadebo kalau niatnya kasar. Nah, kemudian wasyakku la tunatu aidan ar-rukhas bihi. Rukhsah tidak bisa ditoleransi kepada orang yang ada keraguan. Al-Fatihah.